Ada beberapa rumor yang mengatakan kalau makam Nefertiti ini ada di suatu tempat yang tersembunyi. Dan para arkeolog yakin kalau makamnya ini tidak jauh dari makamnya Tutankhamun. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Ketika kita membicarakan tentang perempuan paling cantik di Mesir kuno, pasti rata-rata orang tuh bakal jawab Cleopatra. Jarang banget ada yang bilang Nefertiti. Padahal banyak sekali pahatan ataupun patung-patung yang membuktikan bahwa Nefertiti juga tidak kalah cantik. Bahkan menurut sejarah, Nefertiti punya sebutannya sendiri untuk melambangkan kecantikannya itu. Nah, gak cuma wajahnya aja yang cantik, sama halnya seperti Cleopatra, Nefertiti juga dianggap sebagai wanita paling berkuasa di Mesir kuno. Nefertiti pernah memimpin Mesir atau menjadi seorang pharaoh, dan di masa kepemimpinannya Mesir mengalami kemajuan yang cukup bagus, terutama di bidang ekonomi dan juga sosial. Oke, di video kali ini aku akan bahas fakta unik dan menarik tentang Nefertiti yang kabarnya kecantikannya ini mengalahkan Cleopatra. So, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana ceritanya, make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap 3 kali seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari aku ya. Nah, gak cuman Cleopatra aja, julukan wanita tercantik pada Mesir kuno juga patut disandang oleh Nefertiti. Nefertiti adalah seorang ratu ke-18 pada zaman Mesir kuno. Ia lahir sekitar tahun 1370 sebelum Masehi di Thebes, Mesir. Dia adalah istri dari Pharaoh Akhenaten. Nefertiti dikabarkan memiliki paras yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa cerita mengatakan kalau fisik Nefertiti ini sempurna dan wajahnya seperti titisan dewi. Cantiknya Nefertiti juga dilambangkan dengan namanya sendiri. Dia memiliki nama panjang Nefer-Neferueten yang berarti yang tercantik dari yang tercantik di Aten, seorang wanita cantik telah datang. Bukan hanya cantik, Nefertiti juga adalah sosok yang sangat hebat. Banyak hal yang bisa dilakukannya. Misalnya, saat dia menjadi ratu dari Akhenaten atau saat ia menjabat sebagai pharaoh sepeninggal suaminya. Ketika Nefertiti masih menjadi ratu, dia dan suaminya sukses membawa perubahan yang sangat baik bagi Mesir. Mulai dari mengubah pandangan keagamaan orang-orang Mesir sampai dia bisa menggantikan ibu kota Mesir. Ketika itu, status Nefertiti ini memang hanyalah seorang ratu, tapi kuasanya menjadi sangat besar ketika dia menjadi seorang pharaoh. Mesir itu seolah-olah berada dalam genggaman tangannya. Sosok Nefertiti sama terkenalnya dengan pharaoh-pharaoh lainnya. Namun anehnya, mumi Nefertiti sangat sulit untuk ditemukan. Padahal Nefertiti ini adalah tokoh yang sangat besar ya, dan bahkan dia pernah menjadi seorang pharaoh. Seharusnya makamnya itu gampang gitu ditemukan seperti pharaoh-pharaoh yang lain. Namun sayangnya, makam Nefertiti tidak pernah ditemukan. Ada beberapa rumor yang mengatakan kalau makam Nefertiti ini ada di suatu tempat yang tersembunyi. Dan para arkeolog yakin kalau makamnya ini tidak jauh dari makamnya Tutankhamun. Hal ini didasari oleh pendapat seorang arkeolog bernama Dr. Reeves yang mengatakan jika makam Nefertiti ada di sebuah tempat di ruangan makam Tutankhamun.
Sayangnya, meskipun sudah dicari-cari, makam Nefertiti tidak kunjung ditemukan juga. Sampai akhirnya pada bulan Desember tahun 1912, sekelompok arkeolog dari German Oriental Society sibuk menggali Amarna. Amarna adalah sebuah kota di Mesir yang sudah lama terlupakan dan berada di tepi Sungai Nil. Waktu itu mereka sedang berusaha untuk mencari harta karun yang tersembunyi di bawah gurun pasir. Tidak ada satupun dari rombongan, termasuk ketua ekspedisi, yaitu Ludwig Burchard, yang menduga akan menemukan keajaiban lain. Mereka menemukan patung Nefertiti yang terbuat dari batu kapur dan diwarnai dengan lapisan plester gipsum. Patung besar tersebut memiliki detail yang sangat luar biasa. Tulang pipi, hidung yang mancung, dan mata yang terbuat dari batu kristal. Patungnya mengenakan mahkota berwarna merah, hijau, biru, dan emas. Warnanya masih memancar keluar meski berselimut debu dan tanah. Mereka pun segera menemui pejabat Mesir pada 1913 untuk membahas pembagian artefak yang mereka gali, dan Burchard pun menyimpan patung ini selama 10 tahun karena tidak mendapat perhatian lebih lanjut dari orang Mesir. Tidak hanya lokasi makam dan muminya saja, kematian Nefertiti masih menjadi hal yang sangat misterius sampai hari ini. Meskipun ada banyak ya teori yang beranggapan bahwa kematian sang ratu disebabkan oleh wabah. Karena dulu memang pernah terjadi semacam wabah yang sangat mematikan di Mesir kuno, jadi banyak orang yang beranggapan bahwa kemungkinan Nefertiti adalah korban dari wabah itu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Nefertiti ini meninggal karena sakit. Jadi dia hanya bisa menjabat sebagai pharaoh dalam waktu yang sebentar, dan kemudian dia pun mundur dari jabatannya. Setelah mundur, dia hidup damai, dan kemudian dalam masa tuanya, Nefertiti pun meninggal. Tapi sampai sekarang, belum diketahui juga kapan tepatnya sang ratu ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nefertiti dan Akhenaten bisa dibilang sebagai pasangan raja ratu terhebat di Mesir. Di bawah masa pemerintahan keduanya, negeri Sungai Nil ini mencapai kejayaannya. Sayangnya, meskipun jadi pasangan terbaik, Akhenaten katanya tidak benar-benar puas dengan Nefertiti. Alasannya adalah karena Nefertiti tidak bisa memberikannya seorang putra. Akhenaten yang merasa butuh seorang penerus akhirnya mengawini adiknya sendiri, dan kemudian lahirlah Tutankhamun. Tutankhamun sejak kecil berada dalam pengawasan Nefertiti, dan hebatnya Nefertiti tidak pernah dendam. Meskipun tidak diketahui secara pasti mengenai latar belakang keluarganya, namun berdasarkan prasasti yang dapat terbaca, diperkirakan Nefertiti memiliki darah bangsawan. Dalam prasasti tersebut tercatat nama Khepere Khepere-ura yang terhubung dengan Raja Ai. Dia adalah raja yang menguasai Mesir beberapa tahun setelah Tutankhamun. Namun demikian, tidak ada gelar Daughter of a King yang menunjukkan Nefertiti sebagai seorang putri raja. Berdasarkan kronologisnya, beberapa peneliti memperkirakan kemungkinan Nefertiti ini adalah cucu perempuan dari Raja Ai. Nefertiti merupakan salah satu ratu yang paling dikenal dalam sejarah Mesir. Layaknya Cleopatra, sebagai ratu agung yang terkenal, Nefertiti juga memiliki banyak sekali julukan. Di antaranya adalah Lady of Grace, yang berarti perempuan pembawa rahmat.
Kemudian dikenal juga dengan julukan Lady of All Lands yang bermakna perempuan dari semua negeri. Lalu Wife of the Strong Bull yang bermakna istri dari banteng yang kuat. Great of Praises atau pujian yang luar biasa, dan masih banyak julukan lainnya. Nah, itu dia beberapa fakta mengenai Nefertiti. Mesir kuno memang menjadi hal yang sangat menarik ya untuk diulas, karena ada banyak sekali misteri-misteri yang tidak terpecahkan di bangsa ini. Bukan cuma piramid atau deretan bangunan uniknya aja, tapi sosok-sosok di Mesir kuno ini juga seru untuk dibahas, termasuk Pharaoh cantik yang satu ini. Alright, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye! Nefertiti pernah memimpin kuno. Miau, kamu mau keluar ya? Mau keluar ya?